Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas kota Pontianak, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Sejarah kota Pontianak, selamat menonton. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Bagian dari sejarah kota ini, oleh etnis Tionghoa, kota tersebut dikenal dengan nama Pinyin. Kundian kota Pontianak dilalui Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan Sungai Landak yang membelah kota yang dikenal dengan nama Kota Katulistiwa. Kota Pontianak sendiri didirikan oleh Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober tahun 1771. Pendirian ini ditandai dengan pembukaan hutan di pertigaan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Secara geografis, kota ini dilalui oleh dua sungai terbesar di Pulau Kalimantan, yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kedua sungai ini pun diabadikan sebagai lambang kota Pontianak. Tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Sultan Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadriyah, yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Adapun Sultan yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, memerintah dari tahun-tahun 1771 sampai tahun 1808. Syarif Kasim Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1808 sampai tahun 1819. Syarif Osman Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1819 sampai tahun 1855. Syarif Hamid Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1855 sampai tahun 1872. Syarif Yusuf Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1872 sampai tahun 1895. Syarif Rif Muhammad Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1895 sampai tahun 1944. Syarif Taha Al-Qadri memerintah dari tahun-tahun 1944 sampai tahun 1945. Syarif Hamid Al-Qadri memerintah dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Menurut V.J. Ver, seorang penulis buku sejarah Borneo Wester Afdeling, dijelaskan bahwa Belanda masuk ke Pontianak pada tahun 1194-1773 Masehi, dari Batavia. Kemudian, putra ulama dari Syarif Husain bin Ahmed Al-Qadri, yakni Syarif Abdurrahman atau Al-Habib Husin, lantas meninggalkan kerajaannya dan memilih untuk merantau ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, Syarif menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam, dan menjabat sebagai pangeran. Dengan kemampuan berdagang yang mumpuni, Syarif berhasil mengumpulkan modal untuk mempersenjatai kapal pelancang dan kapal miliknya untuk melawan Belanda. Dibantu Sultan Pasir, Syarif akhirnya berhasil membajak kapal milik Belanda di Bangka, lalu kapal Inggris dan Perancis di Pelabuhan Pasir. Setelah berhasil memukul mundur Belanda, Syarif mendirikan pemukiman di Sungai Kapuas. Di sana, ia menemukan cabang dari Sungai Landak lalu mengembangkannya menjadi pusat perdagangan yang maju. Selanjutnya kawasan ini dikenal dengan nama Pontianak. Buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu yang ditulis Zainuddin HM, nama Pontianak tak lepas dari kisah-kisah hantu kuntilanak yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri lahir pada tahun 1142 Hijriah, 1729/1730 Masehi. Ia adalah putra dari Al-Habib Husin, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri adalah para pendiri serta menjadi sultan pertama di Kerajaan Pontianak. Alkisah diberitahukan tentang Sungai Kapuas. Sultan Syarif selalu diganggu kuntilanak. Ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak. Selain itu, lokasi peluru meriam yang ditembakkan jatuh,
akan didirikan sebuah kesultanan. Peluru meriam jatuh di dekat perempatan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Bering. Sang raja menembakkan meriam ke 3 tempat yang kemudian jadi 3 titik pembangunan Pontianak. Ternyata, tembakan meriam yang suaranya sangat kencang itu berhasil menakuti para kuntilanak sehingga mereka pergi dari hutan Pontianak. Titik ketiga adalah Istana Kadriah, Masjid Jami Sultan Abdurrahman, dan pemakaman anggota keluarga Kesultanan Pontianak. Sedangkan mengapa kota ini kemudian bernama Pontianak? Karena dahulu banyak hantu kuntilanak yang mendiami tempat ini. Warga lokal sering disebut dengan nama Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Namun, ada juga yang menceritakan bahwa sebenarnya suara kuntilanak tersebut berasal dari kumpulan perompak yang diketahui di dalam hutan agar tidak oleh siapapun. Sebab, daerah tersebut masih tertutup rimbunnya hutan, sehingga suasana seperti itu akan terasa aman bagi mereka. Sementara peluru meriam jatuh di dekat perempatan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Bering. Dari kata pohon punti atau kuntian, versi yang lain menyebutkan nama Pontianak berasal dari pohon punti atau pohon yang sangat tinggi. Hal ini karena Pulau Kalimantan dahulu terkenal dengan kepulauan yang banyak ditumbuhi pepohonan yang tinggi, maka lahirlah nama Pontianak tersebut. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari isi surat antara Hussein bin Abdul Rahman Al-Aidrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri. Selanjutnya ada juga legenda versi keempat yang menyebutkan Pontianak berasal dari kata Pontian. Hal ini dilatar belakangi dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian. Pontian artinya pemberhentian atau tempat singgah. Hal ini dilatar belakangi dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian. Pontian artinya pemberhentian atau tempat singgah. Arti gambar dan lambang kota Pontianak didirikan dengan permohonan ridho Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 di bawah garis khatulistiwa di daerah 3 cabang sungai, mempunyai hasil dasar karet dan kelapa dengan sifat-sifatnya yang terpuji, menuju masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila sesuai dengan falsafah negara Republik Indonesia. Lambang kota Pontianak digambarkan sebagai berikut. Bentuk lambang berupa bulatan kubah pada sisi sebelah kanan 23 lembar daun karet dan di sisi kiri 10 lembar daun kelapa. Di antara daun-daun tersebut menyinar dari bawah ke atas 5 sinar dan pangkal sinar ditulis angka 1771 di tengah-tengah melintang garis khatulistiwa di atas sungai bercabang 3 tulisan kota Pontianak membentang dari pangkal daun karet sampai ke pangkal daun kelapa. Bentuk dari keseluruhan lambang daerah ialah bulatan kubah bertumpu pada pita bertulisan kota Pontianak, yang berarti kota Pontianak didirikan dengan ditandai berdirinya sebuah masjid sebagai lambang keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami ulas untuk kota Pontianak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.